Selamat lagi kita bertemu dalam ibadah online GBDI Anugerah House of Grace Ministry. Kita bersyukur kita masih memiliki kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan, meskipun dengan segala keterbatasan kita, namun tidak membatasi kita bisa ada di hadirat Tuhan. Sebelum kita jauh dalam ibadah pada pagi hari ini, mohon maaf atas segala keterlambatannya. Bagi siapapun yang menyaksikan ibadah live kami melalui Facebook, biar sama-sama kita menikmati berkat Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah kita. Kita akan menyanyikan suatu pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
nafas di hari yang baru. Terlebih adalah waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri kita, kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan hidup kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat ibadah. Apapun bentuk ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan, saya yakin, saya percaya Tuhan Allah menilik dari tempat yang maha tinggi. Tuhan Allah melihat dalam kehidupan kita bahwa kita rindu untuk menyenangkan Tuhan. Kita bisa membalas, kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kita hanya bisa berkata bahwa Tuhan Allah baik dalam kehidupan kita. Sebab itu, kenapa kita bisa membalas kebaikan Tuhan? Hanya dengan beribadah kepada Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kembalikan pujian ini, refresh saja, tunaikan syukur buat hari yang baru. Haleluya, terima kasih Tuhan. Siapapun yang menyaksikan tayangan ibadah kami saat ini, biarlah kami berdoa, Engkau Allah melawat kami pribadi lepas pribadi. Engkau Allah Roh Kudus memberikan kami kebebasan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala apapun yang mencoba mengganggu, segala apapun yang mencoba untuk merusak hadirat Tuhan, siapapun yang mau mempengaruhi kami Tuhan, baik lewat pikiran kami maupun lingkungan sekitar kami Tuhan, membatasi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan. Kami memiliki kebebasan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan ini yang akan kami dengarkan bersama-sama boleh memberkati kami, baik kami keluarga besar House of Grace Ministry maupun Tuhan, siapapun yang menyaksikan ibadah kami saat ini boleh terberkati dengan firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengarkan sebentar Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami. Kami buka ibadah ini, bahkan kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah membuka ibadah kita dalam doa, bahkan kita akan langsung lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini.
saya akan mengajak sama-sama kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 33. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 33. Bapak Ibu, saudara kasih diberkati Tuhan, keluarga besar House of Grace Ministry, bahkan semua yang menyaksikan tayangan ibadah pagi saat ini, Tuhan, sama-sama kita berdoa biar kita memiliki kebebasan, memiliki kenyamanan dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, walaupun mungkin lewat streaming Facebook saat ini ya. Kitab Mazmur pasal 33 ayat yang ke agak panjang, Bapak Ibu sudah kasih 12 sampai 22. Karena di sini ada Bapak Gembala akan bergantian dengan saya untuk membacakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya mulaikan dengan ayat yang ke-12 dan kemudian bergantian dengan Bapak Pendeta Adler ayat 13, dan begitu pula saya ayat genap dan beliau ayat ganjil. Sekali lagi kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 22. Saya baca mulai di ayat yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ayat 13. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Iya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Puji Tuhan. Sama-sama kita sudah mendengarkan, membacakan kebenaran firman Tuhan ya, di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini atau ayat yang kita sudah bacakan ini merupakan ayat yang tidak asing lagi di telinga kita, tidak asing lagi dalam pemandangan kita. Artinya ketika kita ketika kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan, pasti pernah kita dapati, kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, walaupun tidak tertulis di dalam pasal 33 ayat 1, biasanya kalau kitab Mazmur itu selalu ada identitas penulisnya, walaupun tidak tertulis di dalam pasal 33, tapi bisa diyakini bahwa yang menulis atau yang ayat pasal 33 ini ditulis oleh Daud, karena seperti kita ketahui bahwa kitab Mazmur itu terbagi dalam 5 jilid, dan untuk pasal 1 sampai pasal 41 adalah bagian dari Daud. Dan oleh sebab itu banyak yang berkesimpulan bahwa meskipun pasal 33 ini tidak ada keterangan penulisnya seperti pasal 34, pasal 35, pasal 32 itu tertulis bahwa dari Daud, tapi kemudian walaupun pasal 33 ini tidak tertulis dari Daud, tapi boleh disimpulkan bahwa pasal 33 pun ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Daud. Dan Daud tentunya kita ketahui bersama dia memiliki kelebihan, dia memiliki satu talenta yang Tuhan berikan, bahwa dia itu senang sekali menuliskan puji-pujian, syair, doa kepada Tuhan. Daud dikenal dengan raja yang dekat dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat di pasal 33 bahwa dikatakan dalam ayat yang ke-12, ayat yang ke-12 tadi, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Jadi si penulis ini mengetahui benar bahwa Allah atau Tuhan itu adalah sosok pribadi yang sangat-sangat memberi pengaruh, sangat-sangat berkuasa dalam kehidupan seseorang. Dan dikatakan berbahagialah suatu bangsa, berbahagialah manusia yang Allahnya adalah Tuhan. Karena tentunya di era tersebut Allah banyak
di sekitar daerah Israel, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka memiliki alat sesembahan yang berbeda dengan Allah yang dikatakan dalam pasal 33 ini. Dan dikatakan bahwa berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 33 ini kita akan melihat ada perbedaan besar. Kita akan melihat ada sesuatu yang kita bisa bandingkan antara kekuatan manusia, kekuatan dunia, dan kekuatan Allah itu sendiri yang disebut sebagai Tuhan. Kalau kita bisa melihat kembali ke ayat-ayat yang selanjutnya, di ayat 16 dan ayat 17, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Jadi 3 hal ini diangkat oleh sang penulis mengangkat 3 hal ini untuk membandingkan kekuasaan manusia dan kekuasaan Tuhan. Seorang raja, seorang yang memerintah suatu bangsa, orang nomor 1 dalam suatu bangsa, dikatakan tidak akan selamat oleh besarnya kuasanya dia. Meskipun kekuasaan yang dimiliki oleh seorang raja besar, tapi tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaannya Tuhan. Yang kedua, pahlawan yang dikatakan memiliki kekuatan tidak akan bisa tertolong. Artinya sebesar apapun kekuatan seorang pahlawan, kalau kita mungkin bisa melihat saat-saat ini, kalau kita suka melihat film, ada tipikal-tipikal pahlawan yang dengan kekuatan mereka masing-masing, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kita bisa memvisualisasikan seorang pahlawan seperti itu, tapi dikatakan oleh firman Tuhan, meskipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dia pun bisa tidak tertolong. Dan ketiga, kuda yang melambangkan alat untuk mencapai kemenangan pada masa itu. Ketika berperang, memiliki kuda adalah salah satu faktor penentu untuk memenangkan suatu peperangan. Tetapi dikatakan oleh penulis bahwa kuda pun yang bisa membawa kepada kemenangan tidak akan sebanding kekuatannya dengan kekuatan atau kekuasaan Tuhan yang disebutkan sebagai Allah di dalam kitab pasal 33, kitab Mazmur pasal 33 ini, Bapak Ibu dan Tuhan. Jadi penulis mencoba mengangkat ada begitu banyak perbedaan, entah siapapun di dunia ini yang memiliki kekuasaan, hal apapun, faktor apapun di dunia ini yang memiliki kehebatan tidak akan bisa menandingi kehebatan Tuhan. Amin. Itu juga yang coba saya bawa dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Begitu banyak manusia yang hebat saat ini, begitu banyak orang yang berpengaruh saat ini, mungkin berpengaruh dengan kekayaannya, berpengaruh dengan kedudukan, posisinya, berpengaruh dengan apapun yang menjadi faktor pendukung untuk dia menjadi kuat dan hebat. Tetapi segala sesuatunya itu kembali lagi tidak dapat menandingi kehebatan Tuhan Allah. Amin. Oleh sebab itu kita harus menyadari benar bahwa apapun yang kita miliki, apapun, terlepas dari keberadaan kita yang hebat, mungkin terlepas dari keberadaan seseorang yang luar biasa, entah itu dalam kehidupan sekuler, bahkan sekarang pun di kehidupan rohani banyak orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang hebat, dikatakan sebagai pendeta-pendeta besar. Kita harus mengingat bahwa segala sesuatu itu tidak dapat menandingi kehebatan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita tidak bisa menyamakan kekuatan Tuhan, kita tidak bisa menyamakan kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan dengan apapun bentuknya di muka bumi ini, meskipun itu dalam hal yang jasmani atau dalam hal rohani. Terkadang saat ini ada kekuatan-kekuatan roh agamawi, Bapak Ibu, ya. Jadi mengangkat tokoh kita, pendeta besar, mengangkat pemuka kita yang hebat, lalu kemudian mulai menyamakan kedudukannya dengan kedudukan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita nggak berbicara di luar sana, kita berbicara di dalam kehidupan kekristenan kita. Tanpa kita sadari, ada satu faktor yang kemudian membuat kita menyamakan kedudukan atau kehebatan Tuhan dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Entah seperti yang saya katakan tadi, kehidupan kerohanian mulai mengangkat seseorang derajatnya terlalu tinggi, bahkan menyamai Tuhan. Atau mungkin kedudukan kita yang saat ini mungkin Tuhan izinkan ada di posisi yang tinggi, sehingga kita sudah tidak lagi dapat
berinteraksi dengan baik dengan orang lain, menganggap yang lain itu rendah sedangkan kita tinggi. Entah kita yang dikarunia Tuhan, puji Tuhan, ekonomi yang mapan, bahkan terlalu mapan, kaya, dan kemudian kita mulai memandang sebelah mata orang-orang di sekitar kita yang memang Tuhan izinkan ada dalam keadaan kesusahan, secara sengaja ataupun terkadang mungkin tidak sengaja. Kita mulai, atau ada orang-orang yang mulai menggantikan kekuatan dan kehebatan posisinya Tuhan dalam kehidupan dengan hal-hal tersebut. Dan kita nggak bisa pungkiri, keadaan dunia memang membawa ke hal yang demikian. Karena contohnya dalam kebenaran firman Tuhan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ketika uang sudah mulai menjadi orientasi dalam pikiran kita, ketika uang sudah mulai menjadi tujuan utama dalam kehidupan seseorang, dia sudah mulai menganggap uang itu sama kedudukannya dengan Tuhan. Dikatakan kembali dalam kebenaran firman Tuhan di pasal 33 ayat 16 dan 17. Ini adalah tiga contoh bahwa sehebat apapun unsur di muka bumi ini tidak akan pernah bisa menyamai kehebatan Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. 14. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi di ayat, mulai dari ayat 13, 14, 15, kita memahami benar bahwa Sang Pencipta ada di atas sana. Dia memiliki penglihatan, dia melihat, dia memandang kepada semua ciptaannya. Kita mulai dari Tuhan melihat semua ciptaannya tidak terkecuali. Seisi bumi ini, seisi kolong langit ini tidak pernah luput dari pemandangan Tuhan. Baik itu yang baik, baik itu yang buruk, dia memandang kepada semua ciptaannya. Dikatakan ayat yang ke-15, dia yang membentuk hati mereka sekalian. Jadi Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu, dan Tuhanlah yang membentuk setiap umat ciptaannya. Oleh sebab itu kenapa Tuhan melihat semua ciptaannya, dan kemudian Tuhan memperhatikan semua ciptaannya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, di dalam ayat yang ke-15, dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Memperhatikan di sini, ketika kita melihat dalam King James Version atau versi bahasa Inggris, di situ Alkitab atau bahasa Inggris versi King James Version dia memakai kata consider, menimbang. Jadi tidak hanya memperhatikan, tapi kemudian Tuhan menimbang setiap pekerjaan ciptaannya. Menimbang artinya bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar memandang. Ketika kita memandang seseorang, contohnya ketika Bapak Ibu sedang melihat saya sedang berdiri saat ini menyampaikan firman Tuhan, tidak hanya sampai melihat, tidak hanya sampai memandang kepada saya, tetapi kemudian Anda memperhatikan saya. Wah, Bu Grace hari ini pakai bajunya merah marun. Wah, Bu Grace hari ini seperti ini. Wah, Bu Grace begini. Itu namanya memperhatikan. Jadi melihat dengan teliti. Ini yang menjadi kehebatan Tuhan. Semua ciptaannya Tuhan lihat. Semua ciptaannya Tuhan perhatikan. Dan semua ciptaannya Tuhan nilai. Itu yang saya maksudkan. Positifkah? Negatifkah, baikkah, burukkah, Tuhan lihat. Bukan sampai dilihat. Kalau cuma dilihat, ketika Anda melihat saya saat ini cuma sampai sekedar sekilas melihat. Memandang cuma hanya sekedar melihat dan memandang, agak lebih sedikit memperhatikan. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, dalam pasal 15 bagian B, ayat 15 bagian B, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan menimbang apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara kekasih yang diberkati Tuhan, keluarga besar House of Grace Ministry, siapapun juga yang menyaksikan tayangan ibadah kami pada pagi hari ini,
Tuhan tidak hanya melihat ketika kita dalam keadaan kesusahan, ketika kita dalam keadaan kelimpahan, ketika kita dalam keadaan sehat, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita jujur, ketika kita berbohong, ketika kita baik, ketika kita jahat, Tuhan perhatikan. Dan semuanya itu dikatakan dalam kitab Galatia, apa yang kita tabur akan kita tuai. Kita menabur dalam kejujuran, kita akan menuai kebaikan dari kejujuran yang kita lakukan. Kita menabur dengan manipulasi, kita akan menuai dengan segala bentuk manipulasi dari orang lain, dan itu tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun bentuk kehidupan kita saat ini, ada yang bilang begini. Saya juga pernah bilang begini sama suami saya. Perasaan itu orang hidupnya kayaknya miring sana, miring sini, miring kiri, miring kanan, tapi kok kayaknya enteng-enteng aja. Kita yang mau mencoba lurus dalam rel kebenaran firman Tuhan, tapi seakan-akan kok kayaknya kurang cukup lurus begitu. Itu dulu pemandangan saya, pola pikir saya. Tetapi kemudian saya bilang, tidak akan begitu selamanya. Tidak akan, keadaan itu tidak akan seperti itu. Kalaupun keadaan kita tidak baik, akan ada waktunya keadaan kita menjadi baik. Kalaupun keadaan kita sakit, ada waktunya kita sembuh. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, saudara-saudara, keluarga House of Grace Ministry, Bapak Ibu, saya kembali menegaskan dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa ingat, Tuhan tidak hanya melihat, Tuhan tidak hanya memandang kepada semua ciptaan, amat terlebih kita anak-anaknya. Tuhan juga menimbang. Menimbang itu artinya Tuhan menilai. Timbangannya baik, timbangannya tidak baik, timbangannya buruk, timbangannya jujur, timbangannya curang, Tuhan mulai menimbang. He is considering, menimbang. Ya, kita lihat sekali lagi, Dia yang membentuk mereka sekalian, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Dan kita lihat di ayat 16, 17, 18, 16 dan 17, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Kita melihat tiga hal ini, kita melihat tiga contoh ini. Penulis mencoba membawakan bahwa seorang raja yang hebat sekalipun, yang memiliki pengaruh terhadap seantero kerajaannya, saat itu mungkin dapat membandingkan dirinya, yaitu sebagai seorang raja, misalkan ya, dengan kerajaan Israel yang luas, besar, berkuasa, hebat. Tapi pun dia menyadari bahwa kehebatan seorang raja itu tidak dapat melebihi kehebatan Tuhan. Dia pribadi yang mengerti kedudukannya, mengerti bahwa di atas langit masih ada langit. Kedua, seorang pahlawan. Daud pun seorang pahlawan. Menyadari walaupun hebat, walaupun kuat, tetapi ketika berhadapan dengan seorang atau pribadi yang menciptakan dirinya, dia bukan apa-apa. Yang ketiga, kuda yang melambangkan, seperti yang saya katakan tadi, melambangkan kehebatan dan merupakan salah satu faktor penentu dalam kemenangan sebuah peperangan. Dengan begitu banyaknya kuda, dianggap mereka bisa menang dalam peperangan, pun tidak dapat dibandingkan dengan kehebatan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apalah kita yang mungkin dalam keseharian hidup kita ini biasa-biasa saja, atau yang saya bilang tadi, mungkin kita saat ini dikaruniakan Tuhan harta berlebih. Puji Tuhan, itu berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kemudian itu tidak membuat kita lupa bahwa siapa yang memberi berkat itu. Dan oleh sebab itu, pergunakan berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kemudian memandang remeh, memandang sebelah mata. Saya bingung, memandang sebelah mata, sebenarnya itu nggak cocok ya. Memandang satu mata mungkin ya, memandang satu mata kepada orang lain yang jauh dari kita. Tapi kita
Kita harus ingat, ada waktunya ketika Tuhan izinkan mungkin tidak ada apa-apa, untuk mengingatkan kita bahwa ada sesuatu pribadi yang lebih tinggi yang mengatur segala keberadaan hidup kita. Yang kedua, kita memiliki kekuasaan, kita memiliki pengaruh, kita bisa mempengaruhi orang. Kita memiliki kedudukan yang tinggi sehingga kita bisa memberi pengaruh sama orang. Dan pengaruh itu bukan hanya pengaruh positif, terkadang ada pengaruh negatif. Wah, dia tuh kayak gini, jangan dengerin dia, jangan mau berteman dengan dia. Oh, dia itu begini, saya kan ngerti dia. Karena orang itu ngeliat kita punya kedudukan tinggi, orang itu ngeliat kita punya pengaruh, ya kan? Kemudian orang itu langsung, iya benar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika sudah mulai ada hal-hal seperti itu yang mulai mendekati kita, walaupun mungkin sedikit, kita harus berhati-hati. Kita harus mengingat bahwa kedudukan yang tinggi itu merupakan tanggung jawab yang tinggi juga dalam kehidupan kita. Contohnya, seorang kepala sekolah. Kepala sekolah itu punya kedudukan yang tinggi di sekolah. Ya pasti tentunya salary-nya lebih tinggi dibandingkan para guru. Tetapi tanggung jawabnya lebih tinggi, bebannya lebih tinggi. Guru-guru mungkin sudah istirahat di rumah, kepala sekolah masih utak-atik kesana kemari mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya karena kedudukan lebih tinggi membawa tanggung jawab yang lebih tinggi. Kemudian kekuatan seorang kita memiliki aura seorang pemimpin, tapi kemudian kita gunakan dengan tidak semena-mena, Tuhan akan tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, perhatikan diri kita. Tuhan sedang melihat kita. Kita melihat bagaimana cara kalau kita memperhatikan anak-anak kita. Kalau anak-anak kita baik, tentu kita senang. Kalau anak-anak kita tidak baik, dikatakan tidak berbakti, kalau bahasa kerennya, kita pun kadang-kadang setengah-setengah, ya. Tapi Tuhan melihat, semua ciptaannya Tuhan melihat dengan rata. Tapi kita lihat di ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi jawabannya ada di ayat 18. Tuhan melihat semuanya, Tuhan menimbang semuanya, tetapi Dia hanya menunjukkan matanya kepada orang yang takut sama Dia. Sama seperti seekor burung Raja Wali, ketika dia melihat ada mangsanya misalkan di laut ikan, dia nggak akan melepaskan pandangannya dari ikan tersebut sampai kemudian dia menukik dan dia mengambil buruannya dan kemudian dia terbang ke atas, dia terbang tinggi. Seperti itulah Tuhan. Tuhan melihat semuanya secara general, Tuhan secara universal, Tuhan perhatikan semuanya, Tuhan timbang semuanya. Tetapi ketika Tuhan mendapati seseorang, ketika Tuhan mendapati ciptaan yang ada yang tidak baik, Dia hanya sampai di memperhatikan. Tetapi matanya ditujukan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini, definisi takut akan Tuhan pastinya tentunya bukan takut karena Tuhan yang jahat, takut karena seperti ngeri, tetapi takut melanggar perintahnya Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan kasih dan setianya dalam kehidupan kita, dan kita takut untuk mengecewakan Tuhan. Perasaan seperti itulah, perasaan takut akan Tuhan yang seperti itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan memperhatikan semua ciptaannya, tetapi Tuhan menunjukkannya, matanya tertuju hanya kepada ciptaannya yang takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, entahkah kita memiliki posisi yang tinggi, kita diberkati secara luar biasa oleh Tuhan, nggak masalah. Tapi apakah kita benar-benar takut akan Tuhan? Itu intinya. Ada yang bilang, lah kalau memang saya memang diberikan jabatan yang tinggi sama Tuhan, kalau memang ya puji Tuhan saya diberikan berkat yang lebih dari Tuhan secara finansial, why not? Nggak masalah. Tetapi yang jadi masalah, apakah kita takut akan Tuhan? Itu intinya Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, ya. Kita diberkati secara jasmani, kita diberikan kedudukan yang tinggi sama Tuhan. Itu bukan merupakan satu momok atau hal yang negatif buat anak Tuhan, tidak. Tapi juga orang-orang yang mungkin dalam kekurangan, yang gaji hari ini, upah hari ini, habis hari ini, itu juga umat yang diberkati, yang disayangi oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita memanage hati kita untuk takut akan Tuhan? Itu intinya. Tuhan menghendaki kita semua hidup takut akan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tuhan berkuasa. Berkuasa untuk meluputkan kita dari maut. Dari maut dalam hal
sakit, penyakit, Tuhan berkuasa untuk meluputkan kita semua. Asal kita takut akan Tuhan. Kedua, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, pandemi COVID-19 ini memang sangat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat ya. Nggak cuma hanya orang-orang yang biasa, kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah ke atas pun merasakan bahwa beratnya mencari nafkah pada masa pandemi COVID-19 ini. Kita sudah memasuki 1 tahun, keadaan memang tidak baik, tetapi kita harus pahami firman Tuhan berkata bahwa memang keadaan tidak akan lebih baik. Kita nggak langsung bilang, oh enak ya zaman dulu tuh sekian, zaman dulu tuh 20.000 dapat sekian, itu dulu. Firman Tuhan berkata akan datang waktunya dalam keadaan yang tidak baik, akan datang masa-masa yang sukar. Kita harus pahami, tetapi janji firman Tuhan, kita yang takut akan Tuhan, Tuhan akan pelihara. Amin. Meskipun itu sulit, kita nggak bisa munafik, atau kita nggak bisa terlalu suci bilang, kita mah pasti nggak mungkin terkena sama corona, kita mah nggak mungkin orang nggak ada duit, kita mah nggak mungkin nggak ada duit. Ada waktunya kita diuji lewat hal-hal tersebut. Mungkin bukan lewat COVID-19, bukan lewat virus corona, tapi mungkin sakit penyakit yang lainnya. Beberapa minggu yang lalu pinggang saya sakit banget, saya sampai mau duduk aja nggak bisa. Saya mau ibadah minggu saat itu aja saya nggak bisa. Tapi saya menyadari benar bahwa itu seizin Tuhan. Keteladaran saya mungkin secara manusia, Tuhan ingatkan, Tuhan tegur, dan itu seizin Tuhan. Bukan berarti kita kebal penyakit. Dikatakan, ya kan, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut. Jadi dilepaskan. Berarti mungkin kita sudah alami dulu, terus Tuhan lepaskan, Tuhan sembuhkan. Kita sudah alami dulu mungkin dalam keadaan ketertekanan, ketidakberdayaan, terus Tuhan lepaskan. Atau memang Tuhan izinkan kita sama sekali tidak mengalami hal-hal tersebut. Tapi ada waktunya ketika Tuhan izinkan untuk mengingatkan diri kita untuk berharap sungguh kepada Tuhan, berharap akan kasih setianya. Dikatakan di ayat yang ke 22 bagian akhir, bagian B, seperti kami berharap kepadamu. Ya, kembali lagi di ayat 19, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ada waktu Tuhan izinkan, seperti Paulus bilang, ada waktunya. Aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Kita pasti pernah mengalami limpah ruah, siapapun itu. Meskipun mungkin limpah ruahnya tidak selimpah-limpah orang-orang kaya, orang gedongan di atas sana, enggak. Limpah ruah dalam artian kecukupan segala sesuatunya, sehat, ada berkat datang, lebih, bisa buat bayar sekolah, bayar tagihan, bahkan bisa memberkati teman-teman yang lain, saudara-saudara yang membutuhkan. Itu limpah. Ada waktunya kita berkekurangan. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, 1 minggu kemarin, hari Senin, kami mengalami keadaan yang memang sama sekali tidak ada apa-apa di rumah. Bukan saya mau curhat di sini, tidak, tapi Tuhan mengizinkan. Sampai ada teman hamba Tuhan bilang seperti ini, waduh, kok ini bisa nggak ada beras di rumah ya? Mereka sampai kaget. Tetapi kemudian ketika kami jalani proses itu, berat walaupun itu beberapa hari, tapi memang cukup berat karena kami punya 4 mulut yang harus dikasih makan, 1 dan juga yang lainnya. Tetapi kemudian besokannya Tuhan kirim malaikatnya untuk memberkati kami. Cukup untuk kami makan, cukup untuk hari itu, Bapak Ibu. Kemudian besokan harinya, siang-siang, seorang hambanya bilang, datang, ambil berkat. Cukup, bahkan masih banyak itu buat kami. Puji Tuhan. Ada waktunya, kayaknya gini, uang tuh kayaknya banyak banget terasa di tangan, walaupun mungkin gak sebanyak orang lain. Tetapi ada waktunya, kok 20.000 ini sudah banyak sekali. Itu yang saya maksudkan bahwa di ayat 19, memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Tuhan izinkan, ada masa-masa pelik, ada masa-masa suka, supaya kita bergantung, berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan melepaskan. Jadi ingat benar firman Tuhan, pesan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini, bahwa kita itu bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Sehebat apapun kita bukan apa-apa kalau tanpa Tuhan. Di hadapan Tuhan, Tuhan ciptakan kita semua itu sebenarnya posisinya sama, kedudukannya sama, walaupun mungkin secara dunia
Ada yang namanya struktur yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang lebih kaya, ada yang lebih susah. Tuhan izinkan. Tapi bukan berarti kita bisa menyombongkan atau meninggikan diri kita. Tuhan melihat setiap semua ciptaannya. Tapi Tuhan matanya hanya tertuju, hanya lebih spesial kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, janji Tuhan akan memelihara kita, melepaskan kita dari maut. Janji Tuhan, Dia akan memberkati kita, Dia akan memberikan keluputan pada masa kelaparan. Tuhan memelihara pada masa kelaparan, itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Saya yakin, saya percaya kita semua mengalami hal-hal tersebut. Entah mungkin sudah berapa tahun yang lalu, berapa bulan lalu, berapa hari lalu, kita diizinkan Tuhan untuk melihat hal-hal tersebut. Karena kita ada di golongan orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang berkati Tuhan, firman Tuhan tidak panjang lebar lagi saya sampaikan. Sudah cukup lama buat saya, tetapi saya bersyukur masih bisa ada di hadapan saudara untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan, berbagi berkat bagi saya, bagi keluarga House of Grace Ministry, dan bahkan bagi kita semua yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Ibadah live kami saat ini, kebenaran firman Tuhan datang untuk kita semua, bahwasanya Allah itu matanya tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Hendaklah kita takut akan Tuhan, hendaklah kita menjaga diri kita untuk tetap rendah hati, untuk tidak memandang remeh orang-orang yang ada di sekeliling kita ketika kita berkelebihan. Ya, puji Tuhan. Sama-sama kita berdoa, Roh Kudus memeteraikan dalam kehidupan kita setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini, boleh memberkati kehidupan kita semua. Kita akan nyanyikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dan kemudian saya kembalikan kepada hambanya untuk berdoa sekaligus menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang mengikuti kegiatan ibadah online kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar, boleh memberkati kita semua, boleh memotivasi kita menjadi orang percaya yang mau hidup takut akan Tuhan. Poinnya di mana? Hidup takut akan Tuhan, karena mata Tuhan, sebagaimana keterangan tadi, Tuhan melihat secara keseluruhan. Tetapi orang yang hidup takut akan Tuhan mampu mencuri perhatian Tuhan, dan mata Tuhan sesungguhnya terfokus kepada mereka. Maka dari itu, sekali lagi, dari ulasan yang begitu panjang lebar, ya, ada banyak pesan Tuhan sudah tersampaikan. Poin yang utama, hiduplah takut akan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan mari kita mau syukuri firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua kita yang sementara mengikuti ibadah online kami, sebagaimana lagu ini berkata bahwa tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjumpai kita, pribadi-pribadi gereja Tuhan, yang benar-benar tujuan hidup kita menyenangkan Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Mari buktikan itu dalam kehidupan takut akan Tuhan. Posisi bagaimanapun kita, status sosial bagaimanapun kita, Tuhan merindukan setiap kita untuk menghormati Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan senantiasa hidup takut akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau beri bagi kami keluarga House of Grace Ministry. Kami telah beribadah kepada Tuhan, bahkan di tengah-tengah ibadah kami sudah mendengarkan pesan surga melalui hamba-Mu. Berita surga telah tersampaikan dengan jelas. Terima kasih ya Tuhan untuk pesan surga bagi kami, menyadarkan kami, mengingatkan kami, memotivasi kami, menegur kami, agar kami senantiasa hari-hari ini semakin mau hidup takut akan Tuhan. Bukan sebuah lisan ucapan bibir kami, tetapi kami mau lakukan itu dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kami berdoa Engkau pakai hidupnya semakin dahsyat bersama Tuhan, semakin luar biasa bersama Tuhan. Amen. Dalam setiap tugas-tugas pelayanan sebagai ibu gembala, mendampingi pelayanan di GPDI Anugerah House of Grace Ministry, kiranya hikmat pengurapan kuasa Allah melengkapi bahkan semakin termaksimalkan dalam kehidupannya. Begitupun dalam tugas-tugas kegiatan mengajar Tuhan, Engkau terus memperlengkapi hamba-Mu ini menjadi berkat dimanapun dia berada, sehingga dengan segala talenta yang Tuhan beri dalam kehidupannya, segala keterampilan, segala kemampuan, segala kelebihan yang Tuhan taruh melengkapi kehidupannya, dia boleh kembalikan itu untuk kemuliaan nama dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keberadaan kegiatan online kami House of Grace Ministry. Kami berdoa biarlah kegiatan ini boleh menjadi berkat bagi banyak-banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Begitupun pergumulan kami berkenaan dengan pelayanan GPDI Anugerah. Kami berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan senantiasa pada masa-masa penuaian ini menghadirkan jiwa-jiwa yang mau berkomitmen dengan Tuhan lewat pelayanan GPDI Anugerah.
mereka yang mau datang dengan segala kerinduan dan segala kehausan untuk menikmati Tuhan dalam ibadah yang boleh kami lakukan. Kami pun berdoa menjadi pergumulan kami untuk fasilitas pendukung rumah doa. Biar Tuhan Engkau berkarya, bermujizat. Engkau hadirkan orang-orang yang mau terbeban untuk senantiasa menjadi orang yang senantiasa boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat Tuhan dalam pengadaan fasilitas pendukung rumah doa. Di dalam nama Yesus, Engkau sumber berkat. Amen. Kami percaya Engkau dengan caramu yang ajaib boleh memberikan apa yang menjadi kebutuhan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh gerakan pelayanan kami, GPDI Anugerah maupun House of Grace Ministry, ke dalam tangan Tuhan. Sebab inilah kami ada di dalam panggilan-Mu dan kerinduan kami. Engkau pakai kami semakin lebih lagi bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segenap keluarga besar House of Grace Ministry di mana saja berada, dengan segala kegiatan aktivitas mereka, Tuhan memberkati. Berkatilah juga setiap mereka yang mengikuti kegiatan online kami, dimanapun mereka berada. Yang ada di Jabodetabek, Tuhan berkati. Yang mengikuti dari Manado sana, Tuhan berkati. Dimanapun mereka ada saat ini menyaksikan kegiatan ibadah online kami, doa kami mereka diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas-tugas kerja mereka. Apapun itu, Tuhan berkati mereka semua. Kalau ada yang mengikuti ibadah ini, mereka dalam kelemahan, Engkau hadir dengan kuasa-Mu memberikan mereka kekuatan. Amen. Kalau mereka yang dalam keadaan sakit, Engkau hadir dengan kuasa-Mu, dengan iman mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kalau ada yang tertutup jalan, hadirlah oleh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Hadir dengan kuasa pertolongan-Mu. Mereka dibukakan jalan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk lingkungan di tempat ini. Engkau berkati tetangga kiri kanan depan belakang. Kiranya kegiatan ini boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Segala rencana-rencana ke depan untuk kegiatan House of Grace Ministry bersama dengan GPD Anugerah, baik di waktu-waktu dekat ini bahkan untuk jangka panjang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan di mana saja berada. Tuhan sertai, perlengkapi. Senantiasa Engkau hadirkan pembelaan-Mu bagi hamba-hamba-Mu. Setiap umat-umat Tuhan di mana saja berada, Tuhan berkati. Tambahkan kesetiaan mereka di hari-hari ini dalam mengiring dan mau beribadah kepada Tuhan. Segenap keluarga kami di mana saja berada, Tuhan berkati. Dan akhirnya mari kita mengangkat tangan, kita mau terima berkat dari Tuhan. Dan akhirnya terimalah dan bawalah pulang berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang mau hidup takut akan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah pada Minggu 29 November 2020. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan online kami. Nanti kita ketemu minggu depan dengan kegiatan yang sama. Tuhan berkati. Immanuel.